God of money, uangnya Tuhan, Heeh. itu kan emas dan perak. Ceritanya di media sosial kan perak batangan sudah keluar Pak Daud ya. Perak batangan sudah keluar. Harga juga menjanjikan sekali Pak Daud. Apakah itu memang nanti kedepannya akan menggantikan posisi emas? Padahal kan ibu-ibu kan lebih suka emas Pak daripada perak. Ini kan akan terjadi 10 tahun ke depan. Jadi kedepannya 10 tahun ke depan nih fenomena perak akan lebih menguasai daripada emas ya Pak Daud. Tidak. Emas nanti yang dipakai kandungannya hanya kira-kira 30 sampai 35%. Harga berlian 10 tahun ke depan, Heeh. termasuk batu-batu permata, akan drop turun itu 10 tahun ke depan. Di Indonesia ada 4 tahun. Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan bara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Jadi di video kali ini Evangelist Dotoni masih mengingat kita tentang bagaimana berinvestasi emas dan perak. Jadi kalau misalkan katanya harga emas ini masih melambung tinggi dan masih kemahalan, untuk kalian semua yang uangnya pas-pasan, kalian bisa memulai dengan investasi perak katanya. Karena investasi perak ini akan menghasilkan hasil yang berlipat-lipat. Dan apakah kiranya nilai dari perak ini kedepannya akan bisa mengalahkan nilai dari emas? Kita akan simak videonya. Sebelumnya dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan jangan lupa untuk join menjadi membernya apabila kalian ingin membantu pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini. Dan jangan lupa follow TikToknya. Dan satu pesan dari saya, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita menyaksikan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Malam Thomas. Malam ya, haleluya Pak Daud. Kita doa Thomas. Siapa Daud? Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, Amin. bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Amin. Berkati kami semua Tuhan, lawat dalam nama Yesus. Amin. Ya Pak Daud, Gimana Thomas? luar biasa Pak Daud, puji Tuhan saya bisa sudah kembali ke Indonesia ya. Angka sehat. Sekarang Thomas plananya go internasional. Enggak lah. Kelas udah ekspor impor. Rambut juga kelas impor. Makanya hanya rambut disisakan di tengah. Pak Daud, saya mau membuka pembicaraan. Pak Daud kan pernah bicara nih tentang seperti apa prediksi bahwa untuk beli perak. Sekarang ada perak batangan dan sedang laku keras Pak Daud. Gimana nih Iya. Pak Daud? Jadi harusnya yang jual perak laku keras harus ngasih komisi saya dan Thomas 2%. Siap Pak Daud. Ya Pak Daud, Oh. jadi Banyak yang cari perak atau Thomas? iya Pak Daud, sekarang beritanya di media sosial kan perak batangan sudah keluar Pak Daud ya. Perak batangan sudah keluar. Harga juga menjanjikan sekali Pak Daud. Apakah itu memang nanti kedepannya akan menggantikan posisi emas? Padahal kan ibu-ibu kan lebih suka emas Pak daripada perak. Ini kan akan terjadi 10 tahun ke depan. Jadi kedepannya 10 tahun ke depan nih fenomena perak akan lebih menguasai daripada emas ya Pak Daud. Tidak. Jadi untuk alternatif Saja Pak Daud ya. Alternatif karena nanti emas nanti yang dipakai kandungannya hanya kira-kira 30 sampai 35%. Oh, berarti yang bukan 18 karat gitu Pak Daud ya.
nanti yang dipakai campurannya banyaknya dari perak dan tembaga. Oh, Tapi unsur perak lebih banyak lebih banyak Pak Daud ya. karena 10 tahun ke depan Mm-mm. banyak orang yang suka warna emas ke silveran. Oh, berarti lebih suka seperti emas putih Pak Daud ya. Kedua, Mm-mm. nanti banyak komponen elektronik, elektro, Heeh, otomotif, heeh. nanti banyak yang memakai kandungan emas. Oh, termasuk kendaraan otomotif Pak Daud, pakai emas. Perak. Perak, oke. Ya, jangan Untuk juga pakai perak. perak untuk alternatif pengganti emas. Oke. Ini Tapi 10 tahun ke emas depan. tetap safe haven. Oh, emas tetap nomor 1 Pak Daud ya. Perak ini kan investasi bagi mereka yang uangnya Cukup pas-pasan. Apakah emas juga apakah menurut prediksi Pak Daud nanti perak bakal jadi akomodatif negara untuk menyimpan perak untuk mata uang atau enggak Pak Daud? Cenderungnya nanti banyak untuk kebutuhan produksi untuk otomotif, elektronik, Mm-mm. dan alat-alat lainnya termasuk alkes. Oke. Wah, Dan luar biasa. perhiasan banyak menggunakan Perak. campuran emas 30, perak lebih banyak. Oke. Jadi ada kemungkinan nggak Pak Daud? Berarti perak itu kan bisa menggantikan seperti pakai emas putih Pak Daud. Nanti arahnya banyak orang pakai cincin emas tapi ke silveran. Oh, berarti emas putih Pak Daud ya? Begitu bukan? Mirip-mirip seperti itu. Mirip-mirip begitu Pak Daud ya. Jadi nanti emas putih dengan perak ke putih, emas ke putih-putih. Sekarang banyak yang cari perak tau Mas. Iya Pak. Banyak Pak Daud. Banyaknya gimana tuh Mas? Iya banyak berita-berita sudah keluar sekarang di media sosial ada orang jual perak batangan persis kayak emas Pak Daud. Gitu. Perak batangan namanya Pak Daud ya. Nah, itu akan terjadi naiknya berlipat-lipat 10 tahun ke depan. Apakah setelah 10 tahun perak akan turun lagi Pak Daud? Seperti nggak ada harganya Pak Daud. Naik, stabil. Stabil. Tapi nggak turun kembali ke harga semula Pak Daud, tidak ya? Tidak bisa kembali ke harga 17.000, nggak bisa. Oh, kira-kira sampai nembus berapa Pak Daud? Belum tahu. Belum tahu ya. Wow. Yang jelas berlipat-lipat. Berlipat-lipat ya. Jadi ibu-ibu, selain Anda punya emas, kalau bermimpi punya emas belum bisa, ya mimpi punya perak dulu. Kan God as money, uangnya Tuhan, itu kan emas dan perak. Oh iya, emas dan perak. Kan Rasul berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku kan? Betul. Nah, di situ tidak ada kata perunggu atau tembaga. Betul. Berarti kita Jadi, salah Pak Daud ya. Yang berharga tetap emas dan perak. Ya. Emas dan perak tidak berlaku tapi berlian di tangan saya gitu Pak ya. Nanti harga berlian 10 tahun ke depan, termasuk batu-batu permata, ruby, emerald, sanito, cat eye, berbagai alexandrite, itu nanti akan drop turun itu 10 tahun ke depan. Oh, jadi akan turun Pak Daud ya? Drop turun. Oh. Karena 10 tahun ke depan tercipta sesuai proses alam tapi instan dengan teknologi. Oh, apakah itu dipengaruhi oleh kehebatan teknologi Cina Pak Daud? Yang jelas semua teknologi ini akan muncul dari Rusia, Jerman, China, Amerika, terutama Israel. Israel ya? Oh, Pak Israel menguasai sana Pak ya? Jadi itu nanti batu-batu permata itu akan drop. Termasuk batu akik Pak? Akik hanya untuk koleksi aja. Ingat Thomas, Iya Pak Daud. termasuk nanti marmer 10 tahun ke depan juga drop juga. Wah. Karena tercipta komponen-komponen marmer dari buatan dengan high tech.
Mm-mm. Pak Daud ada yang bertanya, kok Pak Daud sekarang seperti ahli ekonomi Pak? Bisa memprediksikan itu Pak Daud dari Tuhan atau Pak Daud belajar atau gimana Pak Daud? Ini ada Pertama, Heeh. hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan ya. Kedua, Kedua, karena waktu 10 tahun di zaman Pak SBY heeh. kan kumpulnya sama ahli ekonomi, Oh, hukum, HAM, dan keamanan strategi. ya. Nah, kalau yang ngajarin saya strategi itu adalah Edi Wibowo Ya. dan mengajarkan saya tentang suatu pemahaman ilmu Sandi Yuda. Mm. Tetapi saya hanya kulitnya aja, saya hanya diajar cara negosiasi untuk pembebasan sandera. Oh, jadi di situ Pak Daud fokus diajarin ya dengan beliau Pak ya. Nah, pandangan-pandangan politik itu saya belajar dari Letnan Jenderal Romulo Simbolon. Dulunya adalah sekretaris Dewan Nasihat Presiden. Wow, Nah, itu atasan saya. ya. Nah, setelah itu belajar dari cara berpikir, cara bernegosiasi, sama itu sama almarhum Edi Wibowo. Nah, setelah itu saya punya kawan setia baik, yaitu Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Jadi yang membentuk saya itu 10 tahun ahli ekonomi, ahli politik, dan ilmu strategi perang. Ya. Karena kumpulnya setiap hari, Thomas. Oh, memang jadi sebenarnya Pak Daud karena 10 tahun itu bergelut dengan mereka dan Pak Daud punya bakat Pak Daud ya. Kalau enggak kan nggak mungkin bisa Pak Daud kalau tanpa bakat Pak Daud. Dan dari anak Pak SBY yang paling saya sukai itu adalah Mas Ahaye dan Mas Ibas. Oh, Dua anak ini anak almarhum Ibu Ani Yudhoyono ini, sekalipun anak presiden, tapi cara berpikirnya itu betul-betul negarawan. iya. Jadi yang membentuk saya itu adalah pergaulan saya selama 10 tahun. Dan kumpulannya dengan ahli ekonomi, makro, dan mikro. Wah, iya ya Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Makanya ada yang pertanyaan Pak Daud ini kan kok bisa sekarang larinya kok ke prediksi-prediksi ekonomi, emas dan perak gitu kan. Sampai banyak statement Pak Daud yang dipakai dan ternyata terbukti gitu Pak Daud kan. Termasuk Wakil Presiden Indonesia saat ini kan Yang mengajarkan strategi perang, strategi politik, itu adalah almarhum Edi Wibowo. Edi Wibowo ya. Sampai Makanya timbul pemikiran ya. ada satu cerita, ini kisah nyata ya, dan ini kemungkinan adalah tugas terakhir saya. Jadi suatu kali itu ada di Kuningan, waktu itu saya dipanggil sama almarhum Ibu Ani Yudhoyono dan Edi Wibowo. Di situ ada Mas Ahaye dan istrinya. Bapak bertemu langsung Mbak ya? Iya. Karena kan saya pengawal almarhum Ibu. Ya. Waktu itu saya ditanya, Mas, untuk Mas Ahaye ini dalam pilihan di DKI ya, pilihan gubernur, kalah atau menang? Itu saya menjawab dengan susah, Thomas. Kenapa Pak Daud? Saya bicara sama almarhum Ibu Ani, saya jawab sebagai bawahan,
Thomas. Iya Pak Daud, lanjut. Pak Daud putus-putus. Ya lanjut Pak Daud, bisa diulang. Kalau Nah, waktu itu sebagai bawahan Pak Daud. saya tanya sama Umi Bu Ani, saya sebagai bawahan atau sebagai teman? Kalau sebagai bawahan, karena saya pengawal Almarhum Edi Wibowo, saya berkata siap. Tapi kalau sebagai teman, saya jawab apa adanya. Pak Daud pilih yang mana Pak Daud? Umi Bu Ani ngomong apa adanya. Langsung saya berkata kalah. Oh. Apa yang membuat Pak Daud bisa kalah? Tetapi akan jadi batu loncatan untuk naik ke atas. Oh, presiden gitu Pak Daud. Wapres. Wapres, wow. Jadi di masa depan AHY itu Wapres. Wapres. Disitulah saya menjelaskan bahwa di Indonesia itu ada 4 trah. 4 trah di Indonesia. Yang pertama Pak Daud? Yang pertama adalah trah dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Pak, boleh jelasin apa itu trah Pak? Mungkin ada jemaat yang nggak tahu Pak. Kalau ini bukan kekristenan, tapi bicara tentang Tentang umum. wahyu kerajaan. Wahyu kerajaan, berarti Jawa Pak Daud ya? Jawa. Jawa. Pertama adalah dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Kedua dari Kedua. Presiden Soeharto. Kedua dari Soeharto. Oke, pewahyuan Jawa dari Soeharto Pak ya? Termasuk Ibu Trin itu adalah Wahyu Keprabon. Oh, Ibu Pak Soeharto itu ya? Ibu Trin Soeharto itu Wahyu Kepabron ya? Wahyu Kepabron. Termasuk Pak Prabowo kan tetap sebagai mantu Pak Harto. Betul. Dan di masa depan trah dari Soeharto akan muncul. Oh, jadi tahun depan ini. Dan yang ketiga trah dari Sarwo Edi Wibowo. Sarwo Edi Wibowo itu siapa Pak? Ayah dari almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Oh, jadi Pak SBY jadi presiden Pak ya? Karena Wahyu Keprabon itu ada di Ibu Ani. Jadi Pak SBY naik presiden Pak ya? Waktu itu saya ditanya sama Ibu Ani, untuk Edi Wibowo ini ada Wahyu Keprabon tidak? Waktu itu saya bicara sama Ibu Ani, tidak. Karena Wahyu Keprabon ada di Ibu Ani Yudhoyono. Dan itu turun ke Mas AHY. Oh. Dan saya berpesan di masa depan AHY Wapres. Maksudnya tahun setelah ini Pak ya, setelah pemerintahan sekarang ini Pak ya? Pokoknya di masa depan AHY Wapres. Wapres. Dan yang keempat trah dari Jokowi. Itu dari siapa Pak? Jokowinya Pak? Dari Jokowi langsung? Trah dari Jokowi itu dari keturunan Jokowi itu ada wahyunya juga. Oh. Jadi gini ya, 4 trah ini yang tetap akan berkuasa di Indonesia sampai 25 tahun ke depan. Oh, berarti masa periodnya sampai 25 tahun ke depan Pak Daud ya? Iya. Itu analisa saya. Betul. Itu bukan suara Tuhan. Ya. Nah, tetapi AHY Wapres sudah saya lihat jauh ke depan. Oke. Jadi bukan pres ya, Ya. tapi Wapres. Wapres. Oke. Nah, dan itu secara hitung-hitungan politik itu AHY kans besar untuk jadi Wapres. Oh, Karena dia ketua umum. ketua umum ya Pak Daud. Oke. Kedua punya partai. Punya partai. Nah, kalau
tidak punya partai itu hanya berandai-andai. Betul. Bagaimana? Luar biasa Pak Daud. Nah, menurut Pak Daud nih, analisa Pak Daud, kalau seandainya prediksi Pak Daud wapresnya adalah AHY, siapa jadi capresnya Pak? Saya hanya tahunya wapres. Wapres. Pokoknya waktu wapresnya AHY itulah awal pemulihan Indonesia. Oh. Ada kemungkinan 5 tahun ke depan Pak Daud? Disebut dalam Jawa Satrio Paningit, ya itulah AHY. Oh. Gitu Pak Daud. Jadi Pak Daud punya prediksi menurut Trah Jawa ini yang jadi Satria Paningit itu adalah AHY Pak gitu. Betul. Oh. Dan ingat ya, wapres. Wapres bukan capres. Nah, jadi AHY nanti adalah kunci kemenangan capres. Oh. Pak Daud mungkin bisa Kalau memahami- saya Thomas, Ah, walaupun mati sampai 10 kali, tidak bisa jadi menteri dan tidak bisa jadi presiden. Walaupun mati sampai 10 kali. sama. Jadi tugas saya Mengawal. selesai pada waktu AHY wapres. Maksudnya apa tuh Pak? Kok sepertinya agak mengerucut. Tadi Bapak bilang statement bahwa kalau AHY naik wapres, Bapak selesai apa? Selesai apa ya Pak? Selesai tugas apa selesai? Secara rohani nih Pak. Melaksanakan pesan almarhum. Oh oke. Jadi Bapak pasti berpegang pada perintah ya bahwa sampai AHY naik jadi wapres, Bapak selesai tugas itu Pak ya. Tugas saya itu aja. Oke. Pak bisa nggak sih Tapi kalau untuk pertemanan, sahabat baik adalah Mas Ibas. Mas Ibas? Ada intent Ibas. suka ketemu Pak? Mas Ibas itu orangnya baik, rendah hati, dan suka nolong. Suka nolong ya. Jadi anak Pak SBY itu dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Kalau wibawa, karisma pemimpin, cara berpikir, itu Mas AHY. Yes. Kedua, kalau pertemanan, persahabatan, itu Mas Ibas. Dan merakyat. Jadi dua anak almarhum ini waktu itu dipesankan ke saya, tolong dijaga ya Mas ya. Saya percaya Mas orang yang setia. Jadi ingat, nanti AHY itu wapres, kunci kemenangan Capres. capres. Seperti kemarin Pak Daud punya analisa kan, Gibran siapapun presidennya kalau Gibran wakil pasti menang di Pak Daud ya. Karena AHY wapres nanti didukung luar dan dalam negeri. Oh, Karena apa? Dia sudah matang. sudah matang Pak Daud ya. Kan sudah jadi menteri Betul. Sampai sekarang Pak Daud ya. dan Menko. Jadi saya akan bicara sama kawan saya juga, pengawal Mas AHY. Jaga Mas AHY. Dia wapres di masa depan. Ada kemungkinan nggak Pak sampai naik capres Pak? Saya hanya taunya wapres. Capres. Kira-kira Pak kalau prediksi Bapak nih digabung, apakah bisa kemungkinan Gibran dengan AHY Pak? Saya tidak tahu. Belum. Tapi yang jelas, ingat, siapapun presiden di Indonesia, pasti semua pernah berjasa. Ya. Pak Karno berjasa untuk kemerdekaan. Ya. Pak Harto berjasa Pembangunan. memulai pembangunan. Betul? Betul. Habibie berjasa untuk yang namanya Kemajuan teknologi. kemajuan teknologi. Betul? Betul. Gus Dur
berjasa untuk apa? Kebebasan kebebasan. beragama, untuk saling menghargai, itu toleransi. Toleransi. Ibu Mega berjasa untuk wong cilik dan peduli untuk negara. Ya. Pak Jokowi berjasa untuk infrastruktur. Pak SBY berjasa pertumbuhan ekonomi, kestabilan ekonomi. Jadi kita harus melihat jasanya. Betul. Dan di masa depan Pak Prabowo berjasa presiden yang bisa menstabilkan, mengendalikan keamanan Indonesia. Yes. Jadi kita harus lihat jasanya. Betul. Jadi awal pemulihan Indonesia adalah AHY Wapres. Ya, yang tadi Pak Daud bilang Satria Paningit ya, ramalan yang diikuti Pak Daud ya. Tapi ingat, itu analisa. Menurut Jadi prediksi. ingat, Wapres loh ya. Wapres, bukan Capres ya. Kunci kemenangan di Wapres nanti. Di Wapres. Ya, sama kayak kemarin Pak Daud punya prediksi tentang Capres, siapapun Capres. Kan waktu kemarin kan saya beritahu, kunci kemenangan ada di Wapres. Gibran ya. Gibran, betul? Betul. Makanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan Pak SBY itu sinergi. Maka Indonesia aman. Aman. Dan lebih aman lagi bila Ibu Mega bersatu juga. Ya. Itu akan kedaulatan negara, keamanan, politik, ekonomi stabil. Dan saya lihat Pak Prabowo betul-betul mau merangkul untuk kesatuan. Betul. Luar biasa. Nah, yang mengajarkan hal seperti ini, saya adalah 2 jenderal. Cara pandang namanya, yaitu Amahum Edi Wibowo, kedua Letnan Jenderal Romulo Simbolon. Yes. Dan yang ketiga, saya belajar banyak dengan Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Ya. Karena pernah satu tim. Yes. Gimana pengalamannya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Cukup singkat, cuma 20 tahun Pak Daud ya. Saya belajar makro, mikro, cara pandang, itu 10 tahun. Wow. 10 tahun. Ya, dan saya tiap hari bersama salah satu di antara mereka. Dan bicaranya tidak ada yang lain kecuali negara, ekonomi, politik. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Kenapa Thomas tanya demikian? Ya, karena memang di situ speknya Pak Daud yang Pak Daud bisa memberikan banyak prediksi pengetahuan umum ya. Yang bisa jadi berkat selain bicara rohani Pak Daud ya. Ya karena saya kan belajarnya 10 tahun Thomas. Ya. Dan saya bukan teori, langsung praktisi. Simpatisi, yes. Iya Pak Daud. Puji Tuhan. Jadi saya itu hanya diajar kulit sebagian kecil dari ilmu Sandi Yuda dari Amahum Edi Wibowo, yaitu penggalangan perekrutan dan negosiasi. Bayangkan kulitnya aja luar biasa, apalagi dalamnya. Buahnya aja bagus, apalagi pohonnya Pak Daud ya. Itulah kehebatan Sandi Yuda Kopassus. Siapa Daud? Jadi saya belajar sama Edi Wibowo 10 tahun. Wah, lama dan juga Pak langsung Daud. saya diturunkan di lapangan. Luar biasa. Luar biasa. Gimana pengalaman saya, Mas? Luar biasa Pak Daud, sangat memberkati sekali Pak Daud. Berkati gimana, Mas? Ya memberkati, menambah pengetahuan selain kita bicara rohani Pak ya. Karena kan Tuhan juga pakai banyak
ahli-ahli seperti Pak Daud untuk kita di bumi ini punya kepintaran selain pada kita bicara tentang alam roh Pak Daud ya. Jadi Indonesia ini Hmm. 4 rah itu Thomas. Patra ya. Pertama dari Soekarno, Soeharto, ya kan, dari Ibu Ibu SBY. Nah, karena kalau lihat dari Pak Jokowi, atasnya, warganya, untuk nyalonkan lurah atau nyalonkan apa, itu menang susah kalah Thomas. Oh, trustnya Pak Jokowi ya. Iya, itu kuat menang Thomas. Oh, Makanya kelihatan terahnya itu kelihatan. kelihatan. Pak Jokowi itu terahnya itu kuat untuk menang Thomas. Apapun yang dicalonkan Pak Daud ya. Yang jelas 4 rah ini yang tetap ada di Indonesia 25 tahun. Jadi ini sama sebenarnya ini pilihan alam gitu pada pilihan alam, bahwa ini pilihan alam untuk 4 golongan itu pada ya, golongan Yang jelas di masa depan terah dari Sarwoedi, terah dari Pak Harto akan muncul. oh Taro Edi itu berarti keturunan daripada SBY ya, Ibu Ani, Dan itu kuat ada di AHY. Ya. Oke, dahsyat. Karena untuk darah itu Thomas Ya, susah ditipu Thomas. susah ditipu Pak Daud ya. Karena itu kita harus belajar dari sejarah. Sejarah Pak Daud ya. Dan 4 rah inilah yang akan bertahan terus selama 25 tahun. Selama 25 tahun ke depan. Dimulai dari berarti 25 tahun dari naiknya Pak Wapres atau gimana Pak? Perhatikan aja waktu kemarin calon-calon presidennya. Tetap yang menang adalah Pak Prabowo dan Gibran. Rahnya jelas. Ya. Nggak usah banyak-banyak Thomas. Burung perkutut pun juga ada terahnya toh Thomas. Oh, burung perkutut ada terahnya Pak? Iya. Anjing pun juga ada terahnya toh. Oh iya betul, ada jenis-jenisnya Pak Daud ya. Terahnya itu garis keturunan. Iya. Garis keturunan. Terusan merpati bala pun ada terahnya juga Oh iya. dari atasnya. Dari atas ya. Burung juara dan terahnya jelas. Betul. Nah, pemimpin juga demikian Thomas. Ada terahnya. Terahnya jelas. Jelas. Kita perhatiin Daud itu dikasih Tuhan, terahnya jelas. Jelas. Ada perjanjian Tuhan, ingat dari atasnya, yaitu siapa? Betul? Ada Rut, Menurut ya kan? ya. Musa, atasnya ada sejarahnya juga. Betul. Betul? Betul. Ada terasnya. Nah, jadi saya beritahu, ini kan kepercayaan saya mungkin berbeda dengan para pendeta. Ya. Karena saya kan 10 tahun ada di pengamanan khusus ya, di bawah Edi Wibowo, tim khusus ya. Ya. Jadi cara pandangnya beda. Ya. Seperti ini Thomas, apa yang disebut wilayah NKRI? Ya. Menurut Thomas? Ya gimana Pak? Maksudnya wilayah NKRI Pak? Apa yang disebut wilayah NKRI? Dasarnya apa? Disebut wilayah NKRI. Ya Pak Daud. Apa Pak menurut Thomas? Menurut Pak Daud apa Pak Daud? Menurut Pak Daud punya analisa pengetahuan Pak. Yang disebut NKRI Hmm. yang menjadi wilayah NKRI adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Bekas jajah Belanda. Ya. Makanya Malaysia itu bukan NKRI Bekas jajahan karena Inggris.
Gimana Thomas? Iya Pak Daud, ini kembali pada sejarah Pak Daud ya. Kalau saya diajar tahap demi tahap Thomas. Iya. Jadi mengenal cinta negara, pengabdian pada negara. Siap. Nanti mungkin kalau semua sudah terjadi, tugas saya selesai, nanti baru saya menulis buku Thomas. Wah, dahsyat ya. Siap menanti. Tahu enggak judul bukunya apa? Apa Pak Daud? Hidupku untuk pengabdian bangsaku. Wah, hidupku untuk pengabdian bangsaku. Wow. Ya. Siapa Daud? Saya akan ceritakan semua di buku itu, bagaimana saya dipilih, bagaimana perjalanan hidup saya, suka duka, dan bagaimana tugas sebagai perisai dan tameng hidup. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa, pengalaman yang sangat emas Pak Daud, dan memang pantas untuk dibuat satu diari buku ya Pak, supaya ini bisa untuk generasi mengingat, mengenang bagaimana Tuhan pakai Pak Daud Tony. Gitu, Pak. Yaitu komitmen, kesetiaan, sebagai tameng hidup, sebagai perisai untuk presiden. Siap. Tapi waktu itu kan di era PSBY di Ibu Ani. Siap. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat luar biasa malam ini. Kita akan langsung doa Pak Daud. Yuk. Oke, sekarang yang pertama. Oh haleluya. Ibu Mince Sinaga, silakan Ibu Mince, buka suaranya Bu. Ya Pak, selamat malam. Malam. Katanya apa Ibu? Tanya. Tolong doakan saya ya melihat makhluk besar, kemudian juga kuntilanak. Kita doa ya untuk pematahan kutub Bu ya. Angkat tangan. Darah Yesus, hancurkan kutub. Yes. Darah Yesus, hancurkan mantra. Amin. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus, buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Judul bukunya apa Thomas? Hidupku untuk pengabdian. Amin. Hidupku untuk pengabdian bangsaku ya. Betul Pak Daud? Iya, rencananya itu Tom. Oke, dahsyat ya. Sudah ditulis di sana Pak Daud? Saya bukan militer, bukan pegawai negeri, saya hanya rakyat biasa. Sipil. Yang berusaha untuk memberi yang terbaik untuk bangsa saya. Untuk bangsa Indonesia. Indonesia plus 62. Oke, selanjutnya Jamie Surabaya, silakan. Ya, tolong doakan untuk usaha saya yang beberapa tahun ini mungkin. Kita doanya, darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan kutub. hancurkan kutub. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan mantra. hancurkan Darah Yesus, darah Yesus, hancurkan jimat. hancurkan Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus, buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Jadi Thomas, Iya Pak Daud. di masa depan, Wapres apa? AHY Pak. Nah, Ke Papronnya, ke Prabonnya, trustnya kepada Ibu Ani SB Yudhoyono. oke Thomas. Yang selanjutnya, yang ketiga, Ibu Deslina Gultom. Silakan Ibu Deslina. Oh iya Pak, selamat malam. Mohon didoakan aja Pak agar aku bisa dapat pekerjaan segera. Aku lagi nggak kerja. Ya, aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkat pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Thank you Thomas. Oke, yang keempat, Laras dari Filipina. Ya, Selamat Laras. malam Pak Daud. Malam. Pak. Doakan untuk terobosan keluarga dan terobosan anak-anak Pak. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja,
kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, lawat Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Mas. Oke, yang kelima Nuryanti Purba, Bekasi. Silakan. Ibu Nuryanti. Keluar orangnya Pastor. Keluar ya. Oke, berarti naikkan Pak Slamet. Ya, silakan Pak Slamet. Buka suaranya Pak Slamet, silakan. Halo Bang Tur, selamat malam. Ya, silakan Pak. Ya, gimana? Bertanya. Saya ini kena asam lambung. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebas yang jahat kegelapan. Berkati Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke Mas. Makasih Pak Daud. Selamat malam Pak Daud. Puji Tuhan. Sobat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh EFT Ministry ataupun Tom Hales TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan jangan lupa follow TikToknya, dan apabila kalian terbeban ingin membantu pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini, silahkan join menjadi membernya. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan bertemu lagi tentunya di lain video, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan berbahaya. Kita bertemu lagi dengan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.